saya Nurisa Fitri. Saya akan mempresentasikan untuk tugas UAC mata pelajaran Etika Profesi. Maunya beli barang-barang bermerek, pergi kemana-mana pakai mobil mewah, harus makan di hotel bintang 5, pokoknya harus serba wah. Hati-hati ya, tanpa kamu sadari, gengsi kamu yang serba wah itu malah bisa membawa kerugian di dalam hidup kamu. Gengsi itu bisa bikin rugi loh. Berikut adalah 5 hal yang bisa buat kamu rugi gara-gara gengsi. Yang pertama, peluang yang ada jadi hilang. Masih ingat gak? Ada pepatah yang mengatakan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Tapi kamu lupa tuh, gara-gara gengsi, akhirnya kamu pun kehilangan kesempatan berkali-kali. Banyak orang yang menghilangkan kesempatan hanya karena gara-gara gengsi. Gengsi kerja karena gajinya kecil. Gengsi usaha karena mulai dari nol. Akhirnya bukannya sukses yang kamu dapatkan, tapi justru kamu kehilangan kesempatan dan menyesal seumur hidup. Ingat, gengsi itu memang bagian dari harga diri. Tapi kalau gara-gara gengsi kamu malah kehilangan kesempatan berkali-kali, untuk apa kamu pertahankan gengsi itu, jika itu merugikan diri kamu sendiri? Yang kedua, banyak masalah. Banyak orang yang bilang, aduh hidup saya banyak masalah. Tapi kadang mereka lupa, awalnya masalah itu siapa yang buat. Apa bedanya makan di warteg kaki 5 dengan makan di restoran mewah hotel bintang 5? Apa bedanya naik bus umum dan naik mobil pribadi? Kadang bedanya ya karena gengsi. Karena gengsi akhirnya kamu hutang di mana-mana. Menanggung banyak cicilan kartu kredit, gaji selalu tidak cukup. Semakin sering kamu menuruti gengsi yang kamu inginkan, maka semakin banyak pula masalah yang akan hadir dalam hidup kamu. Berhenti untuk mengikuti semua keinginan kamu yang tidak bermanfaat, agar masalah itu juga tidak terus-menerus membebani pikiran kamu. Yang ketiga, pikiran tidak tenang. Pikiran jadi nggak tenang. Ah, gengsi, masa saya minta maaf duluan? Gengsi dong. Gara-gara pertahanin gengsi, bikin pikiran dan hati jadi nggak tenang. Akhirnya kamu malah nggak punya teman. Mau sampai kapan berlindung di balik kata gengsi? Gara-gara gengsi, hidup jadi nggak tenang. Pikiran dan hati jadi nggak karuan. Gengsi seringkali menjadi halangan. Tapi daripada rugi, daripada nggak tenang, daripada bikin gelisah, lebih baik yuk kita coba untuk belajar mengungkapkan perasaan kamu. Pokoknya ingat aja deh, asalkan itu berawal dari kebaikan, pasti juga akan berakhir dengan kebaikan. Yang keempat, tidak menerima saran. Tidak mau menerima saran, akhirnya nggak berkembang deh. Kalau gara-gara gengsi, kamu malah jadi menutup diri dan membuat kamu jadi nggak berkembang, akhirnya kamu juga yang rugi. Terkadang gara-gara gengsi, kamu cenderung menjadi pemilih. Tidak sadar, kamu membatasi diri untuk mengenal dan mempelajari banyak hal, sehingga akhirnya ada hal yang baru. Belum apa-apa, sudah gak mau males belajar. Merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling pintar. Kalau sudah begini, akhirnya bukan hanya pikiran kamu yang tidak berkembang, tapi hidup kamu pun jadi tidak berkembang. Jadi jangan gengsi untuk menerima kritikan, menerima masukan, dan juga jangan gengsi untuk bertanya bahkan dengan yang muda, dengan adik kelas, atau bahkan dengan karyawan baru. Karena siapa tahu dari mereka, kamu juga akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi pengalaman dan pembelajaran berharga yang akan berguna bagi kamu pastinya. Yang kelima, hidup penuh tekanan. Kadang hanya karena gara-gara gengsi, seseorang mampu mengubah jati dirinya. Apapun juga dilakukan, asalkan mendapatkan pengakuan, asalkan mendapatkan perhatian. Baik itu beli kekinian, beli baju bermerek, naik mobil mewah, atau makan di hotel bintang 5. Dan akhirnya mereka terus-menerus memikirkan penilaian orang lain. Tanpa tidak sadar, mereka mengubah diri mereka sendiri. Ingin mengurangi tekanan dalam hidup? Belajar dari rumus fisika. P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan, F itu gaya, A itu luas. Jadi, kalau kamu tidak mau hidup dengan penuh tekanan, jangan banyak gaya, tapi perluas hati kamu untuk bisa menerima. It's okay untuk hidup sederhana, yang penting bebas dari hutang. It's okay belum bisa beli mobil, itu artinya kamu harus bekerja lebih giat lagi, dan lebih keras lagi. Harus bisa banyak menabung lagi.
agar bisa beli mobil tanpa cicilan. Jadi ingat, berhenti untuk mendengarkan kata orang lain. Jangan sampai hanya karena gara-gara gengsi akhirnya kamu membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan dan hidup penuh dengan tekanan. Gengsi itu bisa bikin rugi loh. Jadi kalau kamu tidak mau rugi, jangan banyak gengsi. Kita telah sampai di bagian akhir presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Manusia bisa tahu banyak hal, tetapi yakinlah manusia tidak bisa tahu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.